Selamat pagi Romo dan rekan-rekan. Pada pagi hari ini kami, Frater Thomas dan Frater Evan, akan mempresentasikan tentang satu artikel mengenai ekologi, yaitu yang berjudul Konsep Ekologi Integral dalam Ensiklik Laudato Si. Pada bagian pertama, yaitu pada pendahuluan, artikel tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa ensiklik Laudato Si ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, yaitu bagi mereka umat Kristiani dan semua orang yang berkehendak baik tentang isu-isu yang beredar dan terkait masalah yang dialami oleh masyarakat. Ensiklik ini melanjutkan ajaran sosial gereja. San Paus Fransiskus melanjutkan ajaran sosial dari para pendahulunya. Contohnya, ajaran sosial gereja yang dimulai dengan ensiklik Rerum Novarum tahun 1891 dan berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, termasuk dokumen Konsili Vatikan Kedua serta Populorum Progressio pada 1967. Nah, tujuan ensiklik ini yaitu untuk menyampaikan tentang ekologi integral. Paus Fransiskus merefleksikan krisis kontemporer dan menetapkan tujuan untuk bergerak menuju ekologi integral. Ekologi integral mencakup kepedulian terhadap alam dan manusia dalam segala dimensi hidupnya. Nah, apa itu teologi integral? Teologi integral pada dasarnya adalah pandangan bahwa masalah lingkungan atau ekologi tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial, ekonomi, dan etika, yaitu sisi kemanusiaan. Nah, inti dari ekologi integral adalah penegasan bahwa jeritan bumi dan jeritan orang miskin adalah satu jeritan yang sama. Ini dikutip dari Laudato Si nomor 49. Nah, Paus Fransiskus mendefinisikan ekologi integral sebagai berikut. Ekologi integral adalah kebutuhan untuk menyadari bahwa alam semesta dan masyarakat manusia saling terhubung, sehingga krisis lingkungan dan krisis sosial adalah dua sisi dari satu krisis yang kompleks. Nah, oleh karena itu, solusi untuk kedua masalah tersebut harus terintegrasi. Pada subjudul yang kedua, yaitu inspirasi filosofis konsep ekologi integral Paus Fransiskus. Yang pertama, Paus Fransiskus terinspirasi dari tema filosofis dari Jacques Maritain, yaitu tentang humanisme integral. Ya, Paus Fransiskus tidak secara langsung terpengaruh oleh konsep filosofis ini sebenarnya. Nah, meskipun tidak dirujuk langsung, humanisme integral Kristen Maritain ini bertujuan untuk mewujudkan peradaban Kristiani baru di dunia modern. Ia menekankan pertama, nilai tertinggi manusia seutuhnya. Kedua, integrasi dimensi spiritual atau vertikal dan material horizontal. Itu memiliki dampak tidak langsung. Kemungkinan Paus Fransiskus terpengaruh melalui Konsili Vatikan Kedua. Nah, humanisme integral itu diwujudkan dengan yang pertama,
humanisme yang teosentris atau berpusat pada Tuhan. Humanisme integral tidak menempatkan Tuhan sebagai musuh kebebasan manusia, melainkan sebagai sumber dan fondasi martabat manusia. Manusia sebagai pribadi atau person ini dipandang bukan hanya sebagai individu atau bagian dari keseluruhan sosial, tetapi sebagai pribadi atau makhluk spiritual yang memiliki nilai abadi, kebebasan, dan tujuan yang melampaui dunia. Manusia mencapai keutuhan dirinya bukan dengan menolak Tuhan, tetapi dengan mengarahkan dirinya kepada Tuhan, seperti dalam ajaran Santo Thomas Aquinas. Lalu yang kedua, panggilan untuk bertindak di dunia. Humanisme integral adalah humanisme inkarnasi. Ia menyerukan orang Kristen untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil di dunia ini, daripada hanya menunggu keselamatan di akhirat. Ada dua hal yang dimaksudkan di sini, yaitu pertama, pemuliaan nilai-nilai duniawi. Ya. Humanisme integral ini menghargai budaya, sains, seni, dan tatanan politik yang adil sebagai sesuatu yang memiliki nilai hakiki, solidaritas, dan persekutuan. Nah, nilai-nilai Injil ini harus diwujudkan dalam struktur masyarakat, menjunjung tinggi keadilan sosial dan martabat setiap pribadi. Nah, yang ketiga, demokrasi organik dan pluralisme. Maritain memandang humanisme integral sebagai dasar filosofis bagi demokrasi pluralistik yang menghormati otonomi institusi sipil, sambil tetap mempertahankan hubungan vital dengan nilai-nilai etika dan spiritual. Ada dua hal yang termaksud di sini, yaitu masyarakat politik. Masyarakat politik harus bertujuan untuk kebaikan bersama atau common good, yang merupakan totalitas kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan setiap pribadi untuk mencapai keutuhan pribadinya. Lalu, tentang pluralisme, ia menerima pluralisme ideologi politik dan agama, asalkan mereka semua menghormati martabat pribadi manusia. Lalu, Paus Fransiskus juga terpengaruh oleh atmosfer intelektual abad ke-20. Pendekatan Paus dipengaruhi oleh kebutuhan akan metode penelitian interdisipliner, holistik, sistemik, dan integral untuk memahami krisis lingkungan yang kompleks. Ya. Contohnya adalah metode penelitian interdisipliner. Penelitian ekologi tidak hanya melibatkan biologi, tetapi juga geologi, ilmu tanah, kimia, siklus nutrisi, dan fisika atau aliran energi dan iklim, dan matematika atau pemodelan populasi. Lalu holistik sistemik. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk melihat bagaimana perubahan pada satu komponen, misalnya emisi gas rumah kaca. Ini akan menghasilkan efek berjenjang di seluruh sistem atmosfer, lautan, dan biosfer. Lalu, Paus Fransiskus juga terinspirasi dari tokoh-tokoh yang mempopulerkan ekologi integral. Istilah ini sebenarnya dipopulerkan pada tahun 1990-an oleh Ken Wilber, Leonardo Boff, dan Thomas Berry. Ya. Contoh perbedaan dengan Wilber.
Konsep Wilber ini bersifat teoritis dan memahami integritas sebagai perlakuan holistik terhadap semua dimensi material. Sementara Paus Fransiskus bersifat praktis dan memiliki arti yang lebih luas, mencakup kepedulian terhadap lingkungan, kaum miskin, dan pemeliharaan perdamaian. Lalu Paus Fransiskus juga dipengaruhi oleh Leonardo Boff. Ya, ada kemungkinan pengaruh dari teologi pembebasan ini terlihat dari penggunaan frase seruan bumi dan seruan orang miskin di paragraf 49. Contoh ya tentang persamaan dengan Leonardo Boff adalah keduanya melihat perlunya menggabungkan aspek teoritis ekologi dengan kegiatan lingkungan praktis dan menyoroti pentingnya hubungan emosional dengan alam dan kasih sayang terhadap anggota komunitas bumi yang paling membutuhkan. Lalu Paus Fransiskus juga dipengaruhi oleh Thomas Berry ya secara tidak langsung. Pendekatan universal Paus terhadap komunitas ciptaan dan dimensi kosmik ini sejalan dengan prinsip kosmogenik Berry. Ya, contoh kesamaan Paus Fransiskus dengan Berry adalah postulat Paus tentang pemulihan harmoni antara manusia dan alam sesama dan Tuhan sesuai dengan konsep Berry tentang era ekozoik. Keduanya juga sepakat tentang peran penting ilmu pengetahuan dan optimisme dalam mengatasi krisis ekologi. Lalu cikal bakal ekologi integral dalam ajaran Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus melanjutkan dan memperluas pemikiran Yohanes Paulus II yang dikutip sebanyak 37 kali dalam Laudato Si. Nah, dalam pesan perdamaian pada 1990, Yohanes Paulus II menyerukan perubahan sikap atau metanoia dari pola pikir eksploitatif menuju pola hidup yang bertanggung jawab. Ia mengaitkan perdamaian dengan penciptaan. Ya, di sini ada kutipan yaitu berdamai dengan Allah pencipta, berdamai dengan seluruh alam ciptaan. Nah, hal ini dikembangkan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si nomor 217 atau artikel 217 sampai artikel 221. Ia mendefinisikan pernyataan Paus Yohanes Paulus II sebagai respons spiritual yang menuntut perubahan gaya hidup, pengurangan konsumsi, dan perjumpaan dengan Tuhan melalui refleksi atas keindahan ciptaan. Lalu, konsep ekologi manusia. Ya, ini dari pemikiran Yohanes Paulus II. Nah, konsep ekologi manusia ini adalah konsep utama Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus menguatkan konsep yang telah ditekankan Yohanes Paulus II dalam Katekismus Annus. Ajaran Yohanes Paulus II ini menegaskan bahwa kerusakan alam atau ekologi lingkungan berakar pada krisis moral dalam diri manusia, terutama karena konsumerisme dan pandangan yang salah tentang diri sendiri atau tentang antroposentrisme yang menyimpang. Lalu hal ini dikembangkan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menjadikan ini sebagai landasan ekologi manusia, di mana ia menyatakan bahwa jika kita gagal menghormati hukum moral yang dasar pada diri kita sendiri, akan gagal menghormati alam. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari perlindungan martabat manusia. Contoh dari peran manusia, yaitu manusia harus menjadi master
dan guardian yang cerdas dan mulia terhadap ciptaan, dan bukan exploiter atau destroyer. Yang kedua, penekanan pada lingkungan manusia, keadilan lingkungan, yaitu prioritas untuk orang miskin. Yohanes Paulus II menyoroti tentang perusakan lingkungan manusia yang lebih serius daripada lingkungan alam. Yohanes Paulus II adalah salah satu yang pertama secara tegas menghubungkan degradasi lingkungan dengan isu keadilan sosial. Dalam pesan perdamaian tahun 1990, Paus Yohanes Paulus II menyoroti bahwa orang miskin adalah korban terbesar dari eksploitasi lingkungan. Dan hal yang dikembangkan Paus Fransiskus dari pemikiran Yohanes Paulus II ini adalah Paus Fransiskus mengubah tautan ini menjadi prinsip dasar, yaitu ekologi integral. Ekologi integral menuntut agar keputusan lingkungan tidak boleh memperburuk kondisi kelompok yang rentan. Ia menekankan bahwa hutang ekologis seringkali jatuh di pundak negara-negara miskin. Contohnya, ekologi manusia menganalisis lingkungan alam manusia yang menyediakan kondisi untuk pembangunan integral manusia, mencakup alam, masyarakat, dan manusia sebagai bagian integral. Nah, lalu yang ketiga, tanggung jawab antar generasi. Paus menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam yang mencakup semua aspek dari pelestarian habitat alami dari spesies hewan yang berbeda hingga human ecology properly speaking. Contohnya, yaitu Paus memperingatkan bahwa penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara sembarangan akan membahayakan ketersediaannya. Itu tak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Lalu, pemikiran Yohanes Paulus II tentang antroposentrisme modern. Konsep ekologi manusia Yohanes Paulus II sejalan dengan ekologi integral Paus Fransiskus. Keduanya bersifat antroposentris dalam pengertian modern, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Contohnya, yaitu kedua konsep tersebut menganjurkan kepedulian yang bertanggung jawab terhadap seluruh komunitas kehidupan, menekankan dimensi antar generasi, dan menyoroti pentingnya pembangunan manusia integral.